Kasino paling elit di Eilat berubah jadi kuburan massal dalam hitungan detik. Sebuah rudal yang diluncurkan dari arah Qatar menghantam bangunan megah itu tanpa ampun, membuat meja judi, ruangan VIP, dan lantai dansa hancur jadi puing. Tidak ada peringatan, tidak ada sirene, hanya suara ledakan keras diikuti api yang melalap seluruh ruangan. Puluhan orang tewas seketika, sebagian besar adalah penjudi kelas atas dan bandar yang sedang duduk manis di depan chip jutaan dolar. Saksi mata menggambarkan ledakan itu seperti neraka yang jatuh dari langit. Semua orang masih memegang kartu di tangan mereka ketika api membakar meja, kata seorang pelayan kasino yang selamat karena sedang berada di gudang penyimpanan. Tubuh korban ditemukan berserakan, sebagian terpanggang di kursi mewah yang masih berlapis beludru merah. Ironisnya, meja roulette yang biasanya jadi simbol keberuntungan justru jadi lingkaran api yang memanggang pemainnya. Korban tewas tidak hanya warga Israel, tapi juga turis asing yang sedang menghabiskan malam di kasino tersebut. Banyak dari mereka adalah pengusaha dan elit yang biasa terbang khusus ke Eilat hanya untuk berjudi. Mereka datang dengan jet pribadi, pulang dengan kantong mayat. Serangan ini bukan hanya menghantam sebuah gedung hiburan, tapi juga memukul telak reputasi Israel yang selalu mengklaim Eilat sebagai zona wisata aman dan eksklusif. Petugas pemadam kebakaran butuh waktu hampir 1 jam untuk menguasai api yang membakar seluruh gedung. Saat masuk, mereka menemukan pemandangan yang sulit dipercaya. Meja blackjack hangus, tumpukan chip plastik meleleh bercampur darah, dan slot machine roboh menimpa tubuh penjudi. Ledakan juga menyebabkan sebagian atap runtuh, menimbun sejumlah korban yang baru berhasil dievakuasi keesokan paginya. Militer Israel langsung menyalahkan Qatar atas serangan ini, menyebutnya sebagai aksi balas dendam setelah hancurnya kota Doha akibat serangan Israel sebelumnya. Namun publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin sistem pertahanan Iron Dome tidak mendeteksi rudal ini? Ternyata rudal itu menembus pertahanan canggih Israel seolah-olah masuk lewat pintu VIP tanpa diundang. Serangan ke kasino ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan, tapi juga tamparan keras bagi pemerintah Israel. Kasino yang selama ini jadi simbol kemewahan, mendadak berubah jadi saksi bisu rentetan konflik Timur Tengah yang makin brutal. Api yang membakar ruangan judi itu seolah menghapus glamoritas yang selama ini menempel di Eilat, menyisakan hanya abu, darah, dan pertanyaan besar. Siapakah sebenarnya yang sedang bermain taruhan di meja perang ini? Setelah api padam dan puing-puing mulai dibersihkan, daftar korban yang tewas dalam ledakan kasino Eilat akhirnya terungkap. Sebagian besar adalah penjudi kelas atas, bandar kaya raya, serta turis asing yang datang khusus untuk mengadu nasib di meja judi paling glamor Israel. Nama-nama besar dari dunia bisnis, pejabat pensiunan, hingga mafia kelas menengah ikut masuk ke daftar mayat. Mereka yang biasanya menang taruhan dengan senyum sinis, malam itu kalah dengan taruhan terakhir, nyawa sendiri. Pihak berwenang Israel menyebutkan sedikitnya 47 orang tewas, sementara belasan lainnya luka berat. Banyak korban ditemukan masih duduk di kursi mewah, tubuh mereka hangus, dan kartu remi masih menempel di tangan. Salah satu pemandangan yang bikin tim evakuasi terdiam adalah seorang bandar roulette yang tewas, tepat di samping roda putar. Chip merah dan hitam meleleh bercampur dengan darahnya. Biasanya dia berteriak, "Place your bets." Malam itu, dia jadi taruhannya sendiri. Di antara korban, ada juga sejumlah turis asing. Seorang miliarder asal Eropa Timur dilaporkan ikut tewas, padahal baru saja mengumumkan akan menginvestasikan jutaan dolar ke sektor hiburan Israel. Ada juga pasangan turis asing yang sedang berbulan madu. Keduanya ditemukan berpelukan di bawah meja blackjack. Mereka mungkin berharap honeymoon penuh keberuntungan, tapi malah dapat paket all-in menuju kuburan. Ironi makin terasa ketika diketahui bahwa sebagian besar korban adalah orang-orang yang selama ini menganggap kasino itu sebagai tempat pelarian dari stres politik dan konflik. Mereka memilih berjudi untuk melupakan realitas, namun malah mati jadi bagian dari realitas perang. Uang mereka tidak sempat diselamatkan, bahkan dompet kulit mahal pun ikut terbakar, seakan perang ini sedang menertawakan keserakahan. Tim medis yang tiba di lokasi menggambarkan suasana yang tak kalah tragis. Banyak korban yang selamat mengalami luka bakar parah, sebagian
sebagian kehilangan anggota tubuh akibat runtuhan atap. Para perawat harus membawa mereka keluar sambil melewati barisan mayat yang masih tergeletak dengan bau gosong menusuk. Kebanyakan korban bukan prajurit, bukan warga sipil tak berdosa. Mereka adalah orang-orang yang sedang membeli mimpi di meja judi, lalu terbangun di neraka. Bagi Israel, identitas korban ini menimbulkan dilema besar. Di satu sisi, mereka ingin menekankan bahwa serangan Qatar menargetkan warga sipil. Namun di sisi lain, publik dunia melihat tragedi ini terjadi di tempat yang memang penuh dengan elit kaya raya. Dunia mungkin bertanya-tanya apakah ini tragedi kemanusiaan atau sekedar jackpot maut yang akhirnya dibayar tunai. Ledakan di kasino Eilat langsung bikin pemerintah Israel kelabakan. Dalam hitungan menit setelah rudal menghantam, juru bicara militer muncul di televisi dengan wajah tegang, menuding Qatar sebagai dalang. Tapi publik Israel tidak begitu peduli siapa pelakunya. Pertanyaan yang lebih keras justru muncul. Di mana Iron Dome yang katanya kebal rudal? Kok malah bolong ditembak satu rudal kayak pintu kamar kos murahan? Eilat dikenal sebagai kawasan wisata elit, tempat yang seharusnya paling aman di Israel. Sistem pertahanan udara dan pengawasan satelit selalu dipromosikan sebagai garda terdepan. Tapi faktanya, sebuah rudal bisa menembus semua itu dan menghantam tepat di jantung hiburan malam. Iron Dome kali ini lebih mirip Iron Donut, bolong di tengah, manis dilihat, tapi nggak ada gunanya pas digigit keras. Pasukan keamanan yang datang ke lokasi juga tidak kalah lambat. Evakuasi baru berjalan efektif hampir 1 jam setelah ledakan. Sementara itu warga sekitar berlarian panik, takut ada serangan lanjutan. Video amatir memperlihatkan penjudi yang selamat keluar dengan tubuh terbakar, sementara petugas sibuk mengatur lalu lintas ketimbang menyelamatkan korban. Israel suka pamer operasi kilat di Gaza, tapi pas negaranya sendiri diserang malah kelihatan kayak satpam mall baru masuk kerja. Media Israel kemudian menyiarkan potongan gambar Perdana Menteri dan pejabat keamanan yang menggelar rapat darurat. Wajah mereka tampak gelisah, bukan hanya karena jumlah korban, tapi juga karena dampak reputasi. Eilat yang selama ini jadi ikon pariwisata aman dan glamor, kini berubah jadi headline, kuburan kasino. Investor asing bisa kabur, turis enggan datang, dan rakyat mulai mempertanyakan kemana uang miliaran dolar pertahanan sebenarnya pergi. Laporan intelijen belakangan menyebut rudal Qatar yang menghantam kasino kemungkinan menggunakan teknologi penyamaran sederhana sehingga luput dari radar. Tapi alasan itu tidak membuat publik tenang, justru semakin mempermalukan militer Israel yang biasanya mengklaim teknologi mereka jauh lebih maju. Bayangin saja, negara yang suka jualan senjata ke luar negeri ternyata nggak bisa ngelindungin satu kasino doang. Itu kayak koki mahal yang gagal masak mie instan. Demonstrasi kecil bahkan mulai muncul di Tel Aviv dan Yerusalem, menuntut pemerintah bertanggung jawab. Para demonstran memegang poster dengan sindiran keras. Salah satunya bertuliskan, "Kami tidak butuh kasino, tapi kami juga tidak butuh kuburan kasino." Tekanan publik jelas menambah beban pemerintah yang sudah dipusingkan dengan perang di beberapa front. Bagi Israel, serangan ke kasino Eilat bukan cuma tragedi, tapi juga simbol rapuhnya citra negara paling aman di Timur Tengah. Dari gedung judi yang terbakar, dunia melihat betapa gampangnya sebuah rudal menertawakan pertahanan mahal mereka. Jika kasino bisa dihancurkan secepat itu, apa jaminannya Tel Aviv atau Yerusalem nggak jadi target selanjutnya? Serangan ke kasino elit Eilat bukan terjadi tanpa alasan. Qatar langsung mengklaim bahwa peluncuran rudal itu adalah aksi balasan atas hancurnya sebagian besar kota Doha akibat gempuran Israel beberapa minggu lalu. Di mata mereka, serangan ke kasino adalah simbolis, sebuah pesan yang ingin menunjukkan bahwa kemewahan Israel juga bisa runtuh seketika. Kalau Israel bisa bikin ibu kota Qatar seperti gurun pasir, maka Qatar ingin bikin Eilat seperti abu rokok di meja judi. Kasino bukan hanya sekedar gedung hiburan, ia adalah lambang gaya hidup mewah, tempat kaum elit Israel dan internasional menghamburkan uang tanpa batas. Dengan menghantam kasino, Qatar seolah berkata, "Kami tahu titik kelemahan kalian bukan hanya militer, tapi juga kesombongan." Dan pesan itu tersampaikan dengan jelas. Ledakan ini seperti menampar wajah Israel dengan kartu remi yang terbakar.
Motif Qatar makin jelas ketika pernyataan resmi dari Doha beredar di media internasional. Mereka menyebut serangan itu sebagai keadilan setara atas penderitaan rakyat Qatar yang kehilangan rumah, keluarga, dan nyawa akibat serangan Israel. Kalau kalian bisa membuat warga sipil kami menangis di reruntuhan Doha, maka jangan kaget jika elit kalian ikut menangis di reruntuhan Eilat. Bunyi pernyataan tersebut, kalimat yang tajam dan penuh dendam. Dunia internasional pun terbelah dalam merespon serangan ini. Beberapa negara sekutu Israel mengunduh Qatar karena menargetkan gedung sipil. Tapi banyak juga analis yang menilai aksi Qatar hanyalah konsekuensi logis dari siklus balas dendam yang tidak pernah berhenti. Ironinya, tempat yang biasanya penuh orang menjerit jackpot malam itu penuh jeritan kematian. Dan dunia menonton seperti sedang menyaksikan reality show berdarah. Selain simbolis, serangan ini juga jadi bukti bahwa Qatar berani memperluas medan perang. Selama ini mereka lebih sering berperan di balik layar, melalui dukungan finansial dan diplomasi. Tapi kali ini, Qatar memperlihatkan giginya dengan aksi militer langsung. Dan target yang dipilih sangat strategis. Bukan pangkalan militer atau instalasi energi, melainkan pusat hiburan yang jadi wajah glamor Israel. Dengan begitu, Qatar tidak hanya menyerang secara fisik, tapi juga menyerang citra Israel di mata dunia. Bagi warga Qatar sendiri, serangan ini dianggap sebagai momen balas dendam yang manis. Media lokal menayangkan gambar Doha yang luluh lantak dan menghubungkannya dengan kasino Eilat yang jadi abu. Narasi yang dibangun jelas, penderitaan kami tidak akan dibiarkan begitu saja. Kalau Israel mengira bisa berjudi dengan bom di tanah kami, maka kami akan balas dengan menaruh bom di meja judi mereka. Namun konsekuensi dari langkah ini jelas akan panjang. Israel tentu tidak akan tinggal diam. Serangan balasan hampir pasti akan lebih brutal. Diplomasi regional pun jadi semakin panas. Negara-negara Teluk lain ikut waspada, takut terseret lebih jauh dalam konflik yang makin liar. Kasino Eilat kini bukan hanya tragedi tapi juga simbol perang gengsi. Qatar telah memilih kartu mereka, dan kali ini mereka memasang taruhan besar. Pertanyaannya, siapa yang akan all in selanjutnya? Israel atau dunia yang muak melihat pertaruhan berdarah ini?